Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, kembali di dalam serial hadis targhib wa tarhib, hadis-hadis anjuran dan ancaman, masih di dalam keikhlasan dan niat. Akan kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang berkata, la tasaddaqanna bi sadaqah, aku akan bersedekah. Begitu keluar dari rumahnya dia bersedekah, fa wada'aha fi yadi sarik, tiba-tiba yang dikasih adalah pencuri, dia tidak tahu itu pencuri. Akhirnya orang besok ribut mengatakan, tusaddiqal lailah ala sarik. Oh, tadi malam ada orang salah sedekah. Kok sedekahnya sama maling, sama pencuri? Faqala, yang bersedekah mengatakan, Allahumma lakal hamd ala sarik. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, aku bersedekah kepada pencuri. Kemudian dia lagi bertekad, la tasaddaqanna bisadaqah, aku akan sedekah lagi kali ini. Ya. Fakharaja, tiba-tiba di malam hari dia keluar sedekah, fa wada'a fi yadi zaniyah, tiba-tiba dikasih pezina sedekahnya. Fa asbahu yatahaddatsun, besok orang ribut mengatakan, tusaddiqal lailah ala zaniyah. Oh, semalam ada orang bersedekah kepada pezina, kan tidak pantas, tidak cocok. Faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah, segala puji bagi Allah, aku bisa bersedekah kepada pezina, katanya. La tasaddaqanna bi sadaqah, dia kembali mengatakan, oh, aku akan sedekah lagi. Fa kharaja bi sadaqati fa dha'a fi yadi ghaniyin, dia sedekahkan di malam hari itu, ternyata sedekahnya kepada orang kaya, tidak pantas untuk disedekahi. Fa asbahu yatahaddatsun, ribut lagi orang-orang mengatakan, tusaddiqal laila ala ghani. Oh, ini kok sedekahnya sama orang kaya ini, katanya. Faqala Allahumma lakal hamdu ala sarikhin wa zaniyatin wa ghaniyin, segala puji bagi Allah, aku sedekah kepada orang pencuri, pezina, orang kaya. Fa'utiya faqila lahu, lalu didatangkanlah dia dan dikatakan kepadanya oleh Allah Azza wa Jalla, amma sadaqatuka ala sarik, sedekahmu kepada pencuri itu, fala'allahu ayasta'if an sariqatihi, mudah-mudahan dengan engkau sedekahi dia berhenti mencuri. Wa mazaniyah, adapun sedekahmu kepada pezina tersebut, fala'allah an tasta'fi an zinaha, mudah-mudahan wanita pezina itu tobat dari zinanya. Wa amal ghani, adapun sedekahmu kepada orang kaya itu, fala'allahu an ya'tabir, mudah-mudahan dia mengambil pelajaran, dia pun bisa menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Bukhari, Muslim dan Nasa'i. Ini menunjukkan apa? Pertama, usahakan sedekah sembunyi-sembunyi, karena disebutkan di sini malam hari, sehingga salah sasaran. Yang kedua, sedekah yang salah sasaran tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan takut bersedekah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang akan kita masuki hadis-hadis ancaman riya. Dan apa yang kita ucapkan ketika takut akan riya tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang pertama kali akan diputuskan hukumannya hari kiamat. Lafaz yang lain mengatakan, awwalu man tasa'ara bihimun nar yaumal qiyamati thalath, orang yang pertama kali akan dimasukkan dan dicelupkan ke dalam api neraka hari kiamat adalah 3 orang. Yang pertama, rajulun ustushhida, orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, dibawa di hadapan Allah. Allah ingatkan dia nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia pun ingat. Allah tanya dia, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan terhadap kenikmatan itu? Qala, dia menjawab, ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Qala kadzabta, Allah mengatakan, kamu dusta. Tetapi kamu berperang itu supaya orang mengatakan kamu pemberani, kamu pahlawan, dan orang-orang pun menyebut demikian. Faqad qila. Tsumma umira bihi, kemudian Allah perintahkan supaya malaikat menggeretnya dan menyeretnya dan melemparkannya di dalam neraka. Yang kedua,
seorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya, menghafal Quran, dibawa di hadapan Allah, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah. Dia ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya di dunia, dia pun sadar. Kemudian Allah tanya dia, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat itu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana. Aku belajar ilmu dan aku ajarkan dan aku membaca Quran, menghafalkannya karena engkau ya Allah. Qala kadzabta, Allah berfirman, kamu dusta. Tetapi engkau belajar itu supaya dikatakan alim, engkau hafal Quran supaya dikatakan qari'ah, hafizah. Faqad qila, engkau pun sudah disebut demikian. Tsumma umira bih, lalu diperintahkan dan diseret dia sehingga dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga, wa rajulun wassallahu alaihi, seorang yang diberikan karunia rezeki, dikasih berbagai macam harta, dibawa di hadapan Allah, diingatkan oleh Allah nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, dia pun sadar. Lalu Allah tanya, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan terhadap harta itu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fi illa anfaqtu fiha laka. Tidak ada satupun jalan yang kau ridai, engkau cintai, aku berinfak di jalan di sana, melainkan aku infakkan karena engkau ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Tapi engkau lakukan hal tersebut supaya dikatakan huwa jawad, dia pemurah, dia dermawan. Faqad qila, orang pun menyebut engkau dermawan. Tsumma umira bihi, Allah perintahkan malaikat, fasuhiba, diseret, hatta ulqiya finnar, dan dilemparkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Maka antara kita dengan Allah yang tahu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla karuniakan kita keikhlasan, dan Allah jauhkan kita dari riya dan mengharap sebutan dan nama dari manusia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.